Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kali ini Nesa Berbagi akan berbagi sejarah info tentang Museum Pahlawan Tugu Pahlawan, tepatnya ada di Surabaya. Ini ada ikon besar Tugu besar. Ini ikonnya Surabaya. Dan hari ini tuh kita akan mengungkap sejarah yang ada di dalam museum. Ya, di sana itu ada lengkap. Di sana itu ada bukti-bukti, ada eh, apa ya namanya? Apa perlengkapan bukti nyata bahwa dulu perjuangan arek-arek Surabaya seperti apa. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti terus Nesa Berbagi. Area Tugu Pahlawan ini dibangun di atas kawasan alun-alun yang berupa lapangan rumput dan dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Kehijauan kawasan alun-alun semakin lengkap lewat kehadiran taman bunga yang berwarna-warni. Fasilitas berupa trotoar berkanopi di sekeliling area alun-alun juga semakin memanjakan kita kala menelusuri kawasan Tugu Pahlawan ini. Kondisi kebersihan trotoar sangat terjaga, bahkan trotoar dilengkapi pula oleh tempat duduk yang dapat kita gunakan. Landmark lain yang dapat kita jumpai saat mengunjungi Tugu Pahlawan Surabaya ini adalah patung proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dalam ukuran besar. Patung ikonik ini didirikan di dekat puing-puing pilar gedung pengadilan tinggi yang dipakai di zaman kolonial. Objek wisata lain yang dapat kita kunjungi di kawasan Tugu Pahlawan ini adalah Museum 10 November. Museum ini terdiri dari 2 lantai dan menampung sejumlah peninggalan bersejarah seputar peristiwa 10 November 1945. Penyajian kisah heroik para arek-arek Surabaya disampaikan secara menarik lewat berbagai media seperti foto, film, serta diorama. Selain itu, kita bisa mengunjungi pula makam pahlawan yang dikenal yang masih berada di satu area yang sama. Makam ini didedikasikan sebagai kepada para pahlawan yang gugur pada peristiwa 10 November 1945. Di sini juga terdapat mobil peninggalan dari Bung Tomo yang dapat kita jumpai di jalan masuk menuju ke Museum 10 November. Wah, nggak nyangka ya, ternyata Bung Tomo masih memiliki satu unit mobil yang tersimpan dan tertata apik di Museum Tugu Pahlawan Surabaya ini. Mobil tersebut adalah Opel Capital berkelin hitam tahun produksi 1956. Di area Tugu Pahlawan ini kita bisa melihat beberapa patung yang mengitari Taman Tugu Pahlawan ini. Memang di area Tugu Pahlawan ini ada beberapa patung-patung pejuang pahlawan kemerdekaan dulu. Nah, termasuk ini adalah salah satunya adalah patung Bung Tomo. Jadi Bung Tomo ini adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Di area jalan masuk menuju Museum 10 November kita dapat melihat Tugu Pahlawan dari dekat ya. Jadi Tugu Pahlawan ini merupakan monumen yang berbentuk lingga atau paku terbalik dengan ketinggian 41,5 meter yang terdiri dari 11 tingkatan terbuat dari beton bertulang. Bagian bawah tugu berdiameter 3,1 meter dan puncaknya 1,3 meter. Bentuk tubuh tugu ini serupa lengkungan-lengkungan sebanyak 10 dan terbagi dari 11 ruas. Angka 10 dan 11 dalam bangunan ini melambangkan peristiwa pada tanggal 10 November bulan 11 atau November. Sebenarnya awal pembangunan tugu ini direncanakan setinggi 45 meter sesuai dengan momen kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Namun karena ada masalah konstruksi dan dikhawatirkan tidak dapat menopang ketinggian yang diharapkan, pada akhirnya tugu dibangun setinggi 41,5 meter.
Pembangunan tugu ini untuk memperingati pertempuran 10 November, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Tugu Pahlawan didirikan pada 10 November 1951 dan diresmikan oleh Presiden RI Insinyur Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Setiap tahunnya tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Penetapan hari besar tersebut bertujuan untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dalam mengusir penjajah dalam pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945 yang tercatat sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa pahlawan yang berjuang pada peristiwa tersebut, maka di Surabaya dibangun Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Di Tugu dan museum tersebut, generasi penerus bangsa bisa belajar banyak mengenai sejarah dan menyaksikan berbagai koleksi yang berhubungan dengan perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum masuk ke dalam museum 10 November ini, kita harus scan aplikasi Peduli Lindungi sama cek suhu kita, karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Karena hari ini tuh hari biasa, jadi di dalam museum ini tidak terlalu lama, ramai. Jadi bangunan museum ini tuh terpendam di dalam tanah, teman-teman. Jadi hanya bagian atapnya aja yang muncul. Jadi bagian atapnya itu muncul dengan gaya unik ya, tadi dari depan kita lihat tadi seperti limas kayak piramid gitu, yang kalau kita perhatikan tuh sekilas mirip dengan monumen Louvre yang ada di Prancis kayak gitu. Nah, jadi kita tuh untuk masuk dalam museum ini kita berjalan turun, dan karena museum ini tuh memang berada di dalam tanah. Jadi museum ini tuh terdiri dari 2 lantai. Jadi berisi artefak serta memori dari perjuangan heroik dari anak-anak Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan tanah kelahiran mereka. Pertempuran besar tersebut tuh berlangsung selama 3 hari, yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang dikenal dengan Pertempuran Surabaya. Perjalanan menuju lantai 1 di gedung ini tuh kita bisa melihat foto-foto perjuangan pemuda-pemuda dan pahlawan pada zaman dulu ya, pada perjuangan arek-arek Surabaya pada zaman dahulunya. Nah, selain itu tuh kita juga dapat melihat foto dari proklamator, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu di bagian atap gedung yang dapat dilihat baik dari lantai 1 maupun dari lantai 2 gedung. Patung dan orasi Bung Tomo terdapat di lantai 1. Terdapat ruang auditorium di lantai ini yang disediakan bagi pengunjung untuk mendengarkan orasi Bung Tomo secara langsung. Di sini juga terdapat ini ya, kayak miniatur tentang seputaran area gedung Tugu Pahlawan ini. Memasuki area Museum 10 November ini, kita disambut dengan patung besar yang terdiri dari 10 pejuang. Jadi ada di lantai 1 ada beberapa patung juga, yaitu patung-patung proklamator pada di masa perjuangan Surabaya. Dan ini tuh yang di patung tengah-tengah itu benar-benar menggambarkan semangat dan kegigihan perjuangan para pejuang di Surabaya pada kala itu. Jadi banyak korban jiwa yang jatuh namun tidak menyurutkan perjuangan mereka. Patung ini tuh akan terlihat sangat jelas kalau kita naik ke lantai 2. Oke, sekarang kita sudah masuk di dalamnya.
di dalam museumnya. Jadi namanya ini adalah Museum 10 November. Kenapa dinamakan Museum 10 November? Karena untuk mengenang para pahlawan-pahlawan Surabaya, perjuangan arek-arek Surabaya dulu yang pada puncaknya itu pada tanggal 10 November 1945, maka didirikanlah Museum 10 November ini untuk mengenang perjuangan-perjuangan arek Surabaya pada tahun 1945, tepatnya tanggal 10 November yang sampai sekarang diperingati tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan bagi di Surabaya. Seperti itu. Jadi museum ini sendiri terdiri dari 2 lantai. Ada lantai paling bawah, ada lantai paling bawah itu yang kita tempati sekarang ini, itu menerangkan tentang sejarah dulu perjuangan-perjuangan, ada miniatur-miniatur serta baju seragam tentara BKR pada zaman dulu. Jadi tentara yang berjuang pada zaman dahulu. Ini ada seragam pada zaman dahulu. Di sini juga ada lambang relief yang mewakili tentang perjuangan arek-arek Surabaya pada zaman dulunya. Dan di sini juga ada pakaian relief yang menggambarkan tentang tenaga kesehatan pada zaman dulu serta tentara dan pejuang pada zaman dahulu. Ini seperti pakaian khas Madura. Di sini juga ada baju-bajunya di lantai 1 ini. Dan ada juga relief-relief dan lukisan-lukisan yang menerangkan tentang sejarah perjuangan para pahlawan arek-arek Surabaya tepatnya. Kemudian di lantai 2 nanti kita bisa lihat banyak tepatnya alat-alat perang. Alat-alat perang peninggalan dulu, juga ada rekaman radio yang diucapkan sama Dr. Sutomo, juga ada Bung Hatta juga, kalau nggak salah itu ada proklamasi. Nanti lebih jelasnya ikuti terus ya channel Nesa Berbagi Mengungkap Sejarah. Dan sekarang kita sudah sampai di lantai 2-nya. Jadi lantai 2 ini terdiri dari relief. Ini ada apa ya? Gambaran zaman dahulu. Patungnya itu hidup banget. Itu ada kayak api. Ini ada relief apa? Kayak daun pisang beneran. Dan di dalam sana itu ada ini pemutaran filmnya G30 SPKI kalau nggak salah. Nah, masuk boleh yuk. Ini adalah gambaran rombongan Soekarno ya. Bapak Soekarno bersama Newton dulu ya. Nah, ini bersama dengan Brigjen Malabi sebagai anggota Biro Penghubung tewas di depan gedung Internasional Jembatan Merah. Mobil Malabi meledak oleh granat di bagian belakang. Kematian Malabi justru perburuan. Jadi kebanyakan ini tuh menerangkan tentang sejarah dulu waktu perjuangan arek-arek Surabaya dan waktu Presiden Soekarno bertemu dengan dan terbunuhnya Dr. Malabi di depan Jembatan Merah. Nah, ini.
Di Museum 10 November ini sudah dilengkapi dengan yang namanya hologram. Jadi ketika untuk mengenal sejarah, nah kita sudah canggih nih alatnya. Jadi di sini itu sudah diterapkan hologram sejak tahun 2019. Nah, ini caranya gini. Nah, di sini ada pemilihan bahasa, tapi kok bahasanya Belanda, guys. Kita coba ya. Ini untuk loudspeaker. Nah, jadi ya. Selamat datang para pengunjung. Saat ini Anda berada dalam area diorama statis Museum 10 November yang berada di Tugu Pahlawan Surabaya. Agar memudahkan kita mengikuti jejak para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita dengarkan setiap etapa perjuangan arek-arek. Surabaya wajib banget ya untuk mampir ke Museum 10 November ini. Karena apa? Kita untuk mengenang perjuangan arek-arek Surabaya pada zaman dahulunya. Tepatnya dulu itu tentang banyak lengkap di sini menerangkan, termasuk tentang insiden perobekan bendera pada tahun bendera yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya di Gedung Yamato yang sekarang menjadi salah satu hotel di Surabaya. Nanti semoga kita bisa berkunjung ke sana juga ya. Nah, jadi Museum 10 November ini memiliki bangunan yang unik ya. Jadinya sangat mudah sekali untuk ditemukan ya. Apalagi Museum 10 November ini terletak di tengah-tengahnya kota Surabaya. Tepatnya di dalamnya tugunya Surabaya. Siapa sih yang nggak tahu lagi tentang tugu Surabaya? Tugu runcing yang menggambarkan bambu runcing karena perjuangan arek-arek Surabaya pada zaman dahulunya. Jadi mungkin cukup sampai di sini ulasan sejarah hari ini tentang Museum 10 November. Karena di Surabaya ini nggak hanya ada satu museum ini aja teman-teman. Jadi Surabaya ini kaya akan museum-museum bersejarah. Ada museum perjuangan, ada museum pendidikan, ada museum kesehatan, banyak sekali museum di Surabaya ini. Semoga nanti saya bisa ulas satu persatu sejarah museum-museum ini agar teman-teman juga jadi tahu ya, oke? Jadi mohon maaf atas salah pengucapan, salah kata dan perbuatan. Saya Nesa Berbagi dari Museum 10 November mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lestarikan budaya sejarah Indonesia.